Garcuplasters dan film di sini. Nah, di video ini saya akan memberitahu arti dan tujuan dari Lady Toki untuk pergi ke masa depan. Karena menurut saya arti dari perkataan Lady Toki di ujung kematiannya itu bukanlah sesimpel bahwa akan datang Nine Red Scabbard yang akan membunuh Kaido dan mengembalikan klan Kozuki. Namun itu jauh lebih penting dibandingkan hal itu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya agar video-video Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss karena pembahasan untuk video ini akan sangat berat. Jadi kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar bagian yang tidak kalian mengerti. Jadi kita mulai dari perkataan terakhir Lady Toki ini. Dia berkata tentang bayangan 9 orang yang akan menghilangkan atau mengakhiri malam ini. Pertama, kita akan analisis dari 9 orang ini. Apakah ini adalah keseluruhan dari 9 Red Scabbard atau 9 Red Scabbard? Itu mereka para pelayan Oden. Karena kita tahu jumlahnya ada 9, walaupun sebenarnya 10, yang satunya adalah Izo. Serta walaupun kita tahu itu memang pas dan sama, apakah Toki cukup yakin tentang Scabbard ini akan menyalakan kembali kehidupan dan fajar dari negeri Wano Kuni? Lalu, jika 9 orang, apakah kalian juga sadar kru Luffy di Wano Kuni pun berjumlah 9 orang? Karena kita tahu Jinbei tidak sampai ke sini walaupun itu mungkin belum. Apakah itu semua adalah orang yang akan menghentikan malam dan memunculkan fajar? Nah, serta kita analisis dari arti fajar ini. Kita tahu fajar datang ketika malam berakhir. Yang berarti fajar itu adalah munculnya matahari atau penyinar dari dunia ini. Maka fajar di One Piece ini memiliki arti metafora dan konotasi yang luar biasa kuat. Sebagai penerang dari kegelapan, sebagai titik balik dari semua keburukan atau kekelaman yang terjadi dalam waktu yang lama, yaitu waktu atau malam hari. Karena kita tahu malam hari dimulai setelah matahari terbenam yang kita sebut sebagai maghrib, dan dia akan mulai berhenti lagi. Malam itu berhenti menjadi pagi yang melewati waktu yang disebut fajar, dan inilah yang kita sebut sebagai waktu subuh. Lalu pertanyaan pentingnya adalah, fajar apa yang dimaksud Toki dari perkataan sebelum kematiannya? Apakah yang diketahui dari ramalan Oden dan ketahui dari Laughtale bahwa akan datang 9 orang yang akan menyungkir balikan dunia dan menghilangkan kegelapan yang telah ada selama ini? Karena kita pun akhirnya tahu di chapter terbaru bahwa Oden berkata, "The famous day that will engulf the world," atau mungkin dapat kita artikan ada ramalan tentang hari yang sangat terkenal yang akan menjungkir balikan dunia ini. Karena perkataan dari Oden dan Toki ini yang sepertinya memiliki banyak makna. Yang paling pentingnya adalah fajar apakah itu? Apakah fajar dari dunia ini yang kita sebut sebagai dunia One Piece atau fajar hanya dari Wano Kuni saja? Jika dari Wano Kuni, yang berarti kekelaman yang dibuat oleh kebangsaan Orochi akhirnya menghilang dan muncullah titik terang ketika mereka dikalahkan, dan itulah fajarnya. Jadi mungkin kurang lebih plotnya seperti ini, dimana waktu malam hari terjadi ketika Orochi ini memimpin negeri Wano Kuni. Yaitu kita tahu dimana perbudakan terjadi di mana-mana, dan ketika Orochi dikalahkan, hilanglah perbudakan itu, dan itulah yang dinamakan fajar atau titik terangnya. Tapi jika seperti itu, sepertinya tidak akan cukup spesifik. Kenapa harus di Wano Kuni? Atau mungkin ramalan dari Joy Boy tersebut bukanlah buat Wano Kuni saja, melainkan untuk seluruh dunia ini. Yang berarti 20 tahun mendatang akan datang 9 orang penyelamat dunia yang menghilangkan kekejaman yang sudah dibangun dari abad 800 tahun yang lalu, dimana kita sebut sebagai sejarah yang hilang, dimana itu sampai 20 tahun kemudian, yaitu 20 tahun dari waktu Oden mati, yaitu sang penyelamat akan datang dan menghentikan dari masa kelam ini. Ini pun sebenarnya bisa kita ambil dari kenyataan atau fakta di dunia nyata. Jika kita mengikuti zaman, di dunia nyata pun kita tahu ada sebutan Dark Age atau zaman kegelapan. Nah, jadi sebenarnya dari abad gelap ini atau era kegelapan ini muncul atau dapat dikatakan era itu dimulai ketika kehancuran dari kekaisaran Romawi. Kita pun tahu Eropa sangat maju dengan kekaisaran Romawi pada saat itu, dan ketika era Romawi ini hancur, muncullah era gelap di mana tidak ada penemuan-penemuan baru yang sudah saya katakan sebelumnya, dan Eropa pun pada saat itu mengalami kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan. Nah, jadi untuk kasus di One Piece ini, kita pun tahu bahwa kemungkinan 800 tahun yang lalu, The Great Kingdom atau Ancient Kingdom ini hancur, dan itulah yang mungkin yang disebut sebagai era kegelapannya di dunia One Piece. Walaupun mungkin berbeda, tapi biasanya Oda mengambil salah satu atau fakta-fakta dari dunia nyata. Dimana jika kita kaitkan, perbudakan-perbudakan di dunia nyata akan sama seperti contohnya di dunia One Piece, yaitu Tenryubito
yang ketika mereka memenangkan pada zaman dahulu, yaitu 20 kerajaan yang menangkan Ancient Kingdom, mereka langsung berbuat semena-mena dan menjadi dewa yang dipuja-puja, namun dia bersikap seperti itu. Mungkin salah satu Oda yang kita tahu dia selalu mengambil sesuatu dari dunia nyata. Dan jika kita lihat abad ke-8, walaupun mungkin ada berbagai versi, di sini ada yang mengatakan bahwa mereka terjadi di awal abad ke-10 dan ke-11. Dan kita pun tahu di dunia ini ada juga yang disebut sebagai era Renaissance, atau dapat kita artikan adalah era kebangkitan, di mana era kebangkitan ini sangat cocok dengan istilah dari daun atau fajar yang diucapkan Lady Toki, di mana kegelapan berakhir ketika datangnya fajar. Sama seperti ketika era kegelapan berakhir ketika era Renaissance ada atau datang. Dan pasnya lagi, era Renaissance ini kembali ada di versi abad ke-16 hingga abad ke-20. Dan jika kalian hitung waktunya dari abad ke-10 ke abad 18 pun akan membutuhkan waktu 800 tahun lebih. Dan mungkin kalian pun sadar, apakah ini sebuah kebetulan di One Piece, di mana kita tahu sejarah yang hilang terjadi pula di 800 tahun yang lalu. Yang berarti mungkin ada kemiripan di antara dunia nyata dan dunia One Piece ini, di mana di antara abad ke-8 dan abad ke-Renaissance ini, atau mungkin jika di One Piece abad ke-8 ini mana The Great Kingdom hancur, dan abad Renaissance ini yang akan terjadi 20 tahun kemudian ketika Oden mati, dan itu adalah di present time pada saat ini. Maka jika seperti itu, untuk opsi pertama, bahwa arti fajar ini adalah bukan tentang Wano Kuni saja, melainkan dunia akan bergoncang dengan perang yang dikatakan Whitebeard sebelum kematiannya. Dan 9 orang ini yang akan bawa dunia ke fajar yang baru. Tapi bukankah aneh, kita tahu kru Luffy ada 10 orang dengan Jinbei. Walaupun kita tahu dia saat ini tidak berada di Wano. Sebenarnya saya pun memiliki teori yang cukup menarik tentang kematian Jinbei di Wano Kuni. Mungkin akan saya cantumkan di salah satu video saya yang lain. Nah, lalu apakah opsi keduanya? Opsi ini yang menurut saya akan sangat masuk akal, di mana Wano Kuni inilah yang akan menjadi kunci sangat penting tentang fajarnya dunia. Kenapa? Yang berarti mungkin alurnya akan seperti ini. Wano Kuni berhasil dibebaskan oleh ke-9 bayangan yang membawa fajar ini, di mana ke-9 bayangan ini bisa di pihak Luffy yang sekarang ada di Wano yang jumlahnya ada 9, ataupun Red Scabbard yang jumlahnya pun pas 9. Dan ketika mereka mengalahkan Kaido, titik balik atau yang kita sebut sebagai Renaissance dari abad ini akan mulai terjadi ketika Wano Kuni membuka batasannya dan tidak lagi terisolasi. Seperti perkataan dari orang-orang penting bahwa semua hal penting selalu berhubungan dengan Wano yang dikatakan oleh Sengoku. Lalu Whitebeard pun berkata bahwa Wano Kuni ini masihlah bersih dan juga bebas. Serta petualangan terakhir ke Laughtale dengan Roger yang mengetahui sejarah Kozuki serta hubungan 800 tahun yang lalu ini. Oden pun berkata bahwa Kozuki dahulu menutup Wano Kuni agar menghindari kekuatan luar biasa. Dan Oda mengartikannya dalam bahasa Inggris yaitu The Great Power. Mungkin kalian pun terbiasa dengan kata-kata The Great ini, karena dia sangat mirip dengan perkataan dari nama Ancient Kingdom, yaitu dia sebut sebagai The Great Kingdom. Nah, mungkin pembahasan ini akan sangat complicated karena akan bersinggungan dengan berbagai hal-hal yang masih misteri di dunia One Piece ini. Karena kita pun tahu One Piece akan tamat kurang lebih 5 tahun, namun masih banyak misteri yang belum disampaikan oleh Oda Sensei. Dan jadi menurut saya itulah arti dari Fajar yang sangat masuk akal diucapkan oleh Toki. Berarti arti Fajar yang sangat luas bukan hanya di Wano Kuni saja, melainkan untuk seluruh dunia di One Piece ini. Nah, kita pun tahu peran dari Lady Toki dan kita pun tahu peran dari Kozuki Oden, di mana kedua orang ini memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia One Piece. Oden sendiri mengetahui apa itu One Piece dan dia pun sampai ke Laughtale, dan istrinya dia berasal dari 800 tahun yang lalu. Maka kemungkinan perkataan dari Lady Toki ini bukan semena-mena untuk Wano Kuni saja, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas lagi. Dan jika kita ingat, setelah Arc Wano Kuni, kita mungkin akan disajikan Arc World Government atau pemerintah. Nah, Oda pun berkata di Jump Festa bahwa Sabo, Vivi, dan Hancock berada dalam posisi berbahaya. Yang pasti itu semua berhubungan dengan pemerintah dunia. Itulah awal mula Renaissance atau kebangkitan dari masa kelam selama ini, di mana Tenryubito masih saja memimpin dengan bebas dan memudaki semua orang-orang di dunia ini. Itulah abad ke-8 di dunia One Piece. Pemberontakan terhadap pemerintah yang menguasai dan memundaki selama 8 abad. Mungkin jika seperti itu benarlah bahwa tidak akan lagi ada time skip untuk Luffy dan kawan-kawannya. Karena 20 tahun yang sudah diramalkan oleh Oden dan juga oleh Roger serta oleh Joy Boy bahwa itu terjadi di masa Luffy sekarang atau di present time. Jika tujuan Toki hanyalah 9 Nine Red Scabbard ini yang mengalahkan Kaido,
dan balas dendam Kozuki, dia tidak perlu membuat kata-kata terakhirnya menjadi kode yang artinya sangat dalam seperti itu. Dan kita pun tahu, arti kan 9 Skabard karena cerita-cerita di Wano kan, dimana rakyat Wano percaya bahwa 9 bayangan ini adalah 9 bayangan dari para pelayan Oden, yang jumlahnya pas yaitu 9. Mungkin itu sesuatu yang wajar karena mereka semua, tepatnya negeri Wano ini tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, karena mereka semua adalah orang-orang yang terisolasi. Dan jika seperti itu, walaupun di sini kita tidak diperlihatkan bahwa Toki mati, tapi clue penting atau petunjuk penting seperti itu sudah cukup memberi informasi bahwa Lady Toki ini cocok mati pada saat itu tanpa perlu menceritakan yang sebenarnya ke kita semua. Matian yang menurut saya sangat epik, di mana Oden dan juga istrinya mati dengan cara meninggalkan misteri luar biasa di One Piece ini. Nah, dan saya pun tahu pembahasan ini sangat berat, mungkin banyak juga dari kalian yang belum mengerti tentang pembahasan saya ini. Jadi kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.